Selamat malam. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Tapi karena teman-teman pada belum hadir, teman-teman KPA, jadi saya akan mencoba menghubungi tes. Tadi saya sudah menghubungi, memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Jadi sekarang kita tunggu dulu teman-teman untuk hadir di kelas ya. Oke, ini ada Mbak Siti Mariam sudah hadir. Saya sapa dulu, selamat malam Mbak Siti. Apa kabar Mbak? Ini juga ada Mbak Enci juga. Halo, waalaikumsalam. Ini Mbak Siti sama Mbak Enci, gimana suaranya oke? Oke ya, untuk tampilannya bagaimana juga? Apakah oke? Oke, langsung saja kita start kelasnya. Karena sudah 2 orang yang hadir, jadi kita start dulu saja. Nanti biar teman-teman yang lainnya menyesuaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir untuk belajar. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 19 Mei 2017. Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial ya. Besok pagi teman-teman akan menghadapi ujian nasional. Ini ya, saya doakan semoga sukses, lancar, terus hasilnya juga memuaskan ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam latihan soal, mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman ya. Semoga nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Ini ada Denaila, saya sapa dulu. Selamat malam Denaila, apa kabar?
Untuk tampilannya bagaimana? Oke, tampilannya alhamdulillah ya. Ini teman-teman semua bagaimana, besok sudah siap untuk menghadapi ujian? Sudah persiapan-persiapan? Nanti habis belajar istirahat ya, supaya nanti besok kondisi badannya fit, terus dapat mengerjakan dengan lancar ya. Oke, langsung saja kita masuk dalam latihan soalnya. Melanjutkan kemarin kita sampai nomor 12 ya. Oke, perhatikan gambar. Di sini untuk yang X ini ada sebuah gambar. Ini ada sebuah batang, dia ditarik, dimasukkan ke dalam tanah ya, terus nanti dia tumbuh, dia terus kemudian akan berakar dan ini dipotong. Nah, yang kedua ini ada singkong. Nah, ini ditanyakan cara perkembangbiakan tumbuhan di atas adalah apakah A merunduk dan Y umbi batang, apakah B X itu geragi dan Y itu stek batang, apakah C X merunduk dan Y stek batang, apakah D X geragi dan Y umbi batang? Yang manakah A, B, C, D? Kira-kira X itu yang apa? Apakah teman-teman lupa soal perkembangbiakan ini ya, jenisnya vegetatif ya, tak kawin ya. Oke, saya akan ulas sedikit untuk sebagai pengingat ya, macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang perlu diingat, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangan tidak kawin ya, jadi tidak ada pembuahan, jadi tidak ada pertemuan antara sel telur betina dan sel telur jantan, ataupun kalau tumbuhan itu pertemuan benang serbuk sari yang jatuh di kepala putik. Nah, di sini perkembangbiakan vegetatif itu ada yang alami dan juga ada yang buatan ya. Terus kalau alami ini di sini kalau maksudnya alami itu dia terjadi karena faktor alam apa adanya tanpa bantuan manusia ya. Contohnya di sini itu ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Waalaikumsalam Mbak Aska, selamat malam. Gimana suara saya dan tampilannya Mbak? Akar tinggal, geragi, tunas, dan tunas adventif. Kalau sementara yang vegetatif buatan manusia itu seperti menstek, mencangkok, itu adalah contoh dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, sekarang kita akan belajar yang alami. Pertama itu umbi batang. Langsung saja ya, ini karena kita mengulas ya, umbi batang di sini contohnya adalah kentang. Ya. Dimana kalau umbi batang itu sebenarnya kalau teman-teman lihat kentang itu sebenarnya adalah akar yang berfungsi merupakan cadangan makanan ya, jadi dia batang akarnya itu dia menggelembung. Nah, di situ dia itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Selain umbi batang ini ada lagi contoh lagi selain kentang, kira-kira yang seperti itu apa? Selain kentang, contoh dari umbi batang apa teman-teman? Coba diberikan contohnya selain kentang, yaitu singkong. Singkong ini sama dengan kentang ya. Oke, yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis di sini adalah ciri-cirinya dia pasti pelepah daunnya berlapis-lapis.
Contoh dari umbi lapis di sini adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakung, bunga tulip, ataupun ini saya kok lupa sebentar, bunga lili ya. Bunga lili itu berkembang biaknya pakai umbi lapis. Jadi seperti ini, kalau teman-teman membelah bawang ya, bawang merah ya teman-teman ya, kan seperti ini. Nah ini kan ada, kalau dibelah dua kan seperti ini ya, berlapis-lapis. Nah berlapis-lapis. Nah sampai di tengah itu ada satu yang di tengah ini adalah tunasnya. Yang di tengah ini adalah tunasnya. Jadi kalau tumbuh yang akan ada daunnya itu adalah yang di bagian tengahnya. Nah kemudian yang kedua adalah umbi akar. Oh maaf ya, tadi saya salah bilang, singkong itu termasuk umbi akar ya. Jadi dia akarnya yang menggelembung. Dia fungsinya juga untuk menyimpan cadangan makanan juga ya. Contoh dari umbi akar ini, jadi kalau umbi batang itu batangnya yang menggelembung ya. Kalau umbi akar ini akarnya yang menggelembung. Nah akar atau batang yang menggelembung ini itu dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi dia tidak lagi untuk, kalian sama posisinya di bawah tanah ya. Walaupun posisinya di bawah tanah seperti akar, tapi dia fungsinya tidak mencari air ataupun unsur hara, tapi dia untuk menyimpan cadangan makanan. Nah contoh dari umbi akar ini ada bunga dahlia, ada wortel, lobak, dan singkong. Terus yang selanjutnya itu perkembangbiakan dengan akar tinggal. Akar tinggal atau sering disebut dengan rizoma ya, rizoma. Ini contohnya itu seperti kunyit, jahe, lengkuas, kencur, terus ada lagi itu lengkuas sama lau sama ya, yang apa, tanaman temu apa saya nggak tahu namanya, pokoknya sejenis yang di dalam seperti itu, pokoknya sejenis kunyit-kunyitan, kunyit, jahe, lengkuas, kencur, itu termasuk akar tinggal atau rizoma. Iya, temulawak. Saya bingung nyebutnya. Oke, selanjutnya itu geragi atau stolon. Geragi atau stolon ini merupakan batang tumbuhan ya teman-teman ya, yang mendatar di permukaan tanah. Nah, batang tersebut kan ada kuncupnya ya, kuncup ini menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas dan dia akan menjadi tanaman baru. Ya, dan contoh dari geragi atau stolon ini adalah antanam, arbei, rumput teki, dan stroberi. Jadi dari batangnya itu ada tunasnya, nanti dia akan membelok ke atas dan jika ditanam dia akan menjadi tanaman baru. Nah, yang selanjutnya perkembangbiakan vegetatif alami adalah tunas. Nah, tunas ini tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Biasanya ya tunas muda itu menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar batang induknya ya teman-teman ya. Contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan tunas antara lain seperti pisang, bambu, dan tebu. Nah terus ada tunas adventif. Tunas adventif ini itu adalah tunas yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Contohnya sosor bebek, sukun, cemara, dan kresen atau talok. Di sini yang paling sering diambil contohnya adalah sosor bebek ya. Kalau sosor bebek kan daunnya seperti ini ya teman-teman ya, ada berkeloknya. Nah biasanya tunas adventif itu muncul dari ini. Dia bilang ketiak daun kan,
dari sini kelokan ini nanti akan menjadi tanaman baru. Nah, terus dia ada akarnya di sini juga. Nah, ini yang disebut dengan tunas adventif. Ini daun ya. Nah, kemudian ada juga, sudah ya, sudah selesai ya. Nah, kalau untuk ini apa? Secara buatan ada juga stek. Ada stek. Kalau ini ya yang vegetatif buatan ada stek, ada mencangkok dan juga merunduk. Stek itu dia menyambungkan batang ya teman-teman ya. Kalau stek ini seperti ini, ada ini saya turunkan. Saya punya 2 tanaman. Contohnya ini adalah tanaman 1. Ini tanaman 2. Ya. Kemudian tanaman 1 ini dipotong miring seandainya. Ada yang memotongnya miring, ada yang motongnya seperti ini. Nah, setelah dipotong, potongan dari tanaman 1 ini, yang bagian atas ini ya, itu diambil dan disambungkan dengan tanaman 2. Tanaman 2 ini posisinya sudah kepotong, jadi dia disambungkan. Nah, setelah disambung, biasanya di sini diikat dengan plastik ya, supaya dia dapat menyatu. Nah, ini yang disebut dengan stek. Bisa dipahami untuk stek? Nah, kalau mencangkok beda lagi. Ada sebuah batang dalam tumbuhan ya teman-teman ya. Nah, stepnya itu biasanya kulitnya dibuang. Kemudian setelah kulitnya dibuang, batang tersebut disisik ya, disisik tipis-tipis. Itu fungsinya untuk membuang kambium ya. Nah, setelah disisikin itu, kemudian tanaman tersebut dibungkus dengan pupuk, terus dilapisi dengan plastik biasanya, atau mungkin pakai serabut kelapa, terus diikat, ditunggu beberapa minggu. Nanti setelah itu dari batang pohon yang dicangkok tadi, di sini akan keluar akar. Nah, setelah keluar akar, bungkusnya dibuka, bisa atau mungkin dipotong di sebelah sini, kemudian ditanam. Itu mencangkok. Kalau merunduk, ada juga yang merunduk. Ini sebagai contoh, ini tanaman. Dia di sini ada batangnya ya, daun-daun. Nah, kemudian ini tanah di sini. Ini ada 1 batang, dia diambil terus dimasukkan ke dalam tanah. Nah, di sini. Kemudian ini nanti kan tetap hidup teman-teman. Kalau setelah ditunggu beberapa minggu sudah hidup. Nah, kemudian batangnya yang di dalam tanah ini dipotong. Nah, kemudian tanaman ini dia akan menjadi tanaman baru. Ini namanya merunduk. Bisa diterima teman-teman untuk perkembangbiakan vegetatif, alami dan juga buatan. Bisa diterima? Kalau bisa diterima, coba kita lihat nomor 12 untuk X dan Y. Apakah A, B, C, D gambarnya? X ini gambar apa ini? X ini, kalau X ini kira-kira sesuai dengan penjelasan saya tadi, dia contoh perkembangbiakan menggunakan apa ini? Teknik apa? Yang X. Apa yang X?
merunduk. Oke, tepat sekali. Kalau yang ini ada singkong. Singkong ini termasuk tadi pakai apa? Umbi apakah tadi? Umbi akar apa umbi batang tadi? Kalau singkong? Umbi batang. Jadi jawabannya tepat sekali yang sudah jelas ya. Jadi kira-kira kalau kita tahu yang X ini merunduk, yang Y ini adalah umbi batang, berarti jawabannya A, B, C, D yang A. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut ke nomor 13. Masih tentang perkembangbiakan vegetatif. Ada begonia spesies. Terus ada temulawak, ada bunga tulip, ada bunga lili, ada bawang merah, dan ada suplir. Oke. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara umbi lapis ditunjukkan pada nomor. Teman-teman tahu begonia? Teman-teman tahu begonia? Saya uploadkan gambarnya. Oke, baru loading. Saya upload gambar dari begonia. Tunggu dulu. Silakan kira-kira yang menggunakan umbi lapis, kira-kira yang mana? Apakah A 1, 2, dan 5, B 1, 2, dan 6, C 3, 4, dan 5, D 3, 4, dan 6? Umbi lapis. Oke, Dek Naila sudah menjawab C. Mbak Aska C. Oke, tepat sekali ya jawabannya yang C, 3, 4, dan 5. Nih, oh saya salah upload gambar sebentar. Kemarin saya simpan gambarnya di mana ya teman-teman ya? Nanti teman-teman untuk gambar begonia Oh iya, saya tidak memperhatikan. Selamat malam Mbak Aisyah. Tidak apa-apa. Kalian bisa ini ya, searching ya. Kalau di tempat saya ada yang menyebutnya dengan tanaman vice. Kenapa? Karena dia kalau dimakan itu rasanya asam sekali. Daunnya hampir sama seperti ini. Dia lebar, terus ada sedikit berbulu, terus bunganya itu kecil-kecil kayak di sini batang. Dia nanti ada batang kecil lagi berwarna merah bunganya. Terus di sini kecil kayak ada telakepan kecil gini, nakep kayak kerang. Itu begonia. Dan kalau dimakan rasanya asam sekali. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke nomor 14. Kemarin kita sudah sedikit saya kenalkan, saya ulas kemarin ya tentang cara perkembangbiakan generatif atau dengan cara kawin. Ada vivipar, ada ovipar, dan juga ada ovovivipar. Nah, sekarang nomor 14, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut dengan ovipar adalah apakah A, cumi-cumi dan udang, apakah B, ikan hiu dan cumi-cumi, C, anjing laut dan ikan hiu, D, udang dan anjing laut. Yang manakah yang bertelur? A, B, C, D? Masih tunggu jawabannya Mbak Aisyah, silakan menyesuaikan nomor 14 ya. Oke, Denaila A, Mbak Enci A. Oke, kita lihat ya yang A, apakah cumi-cumi bertelur? Ya, cumi-cumi bertelur, udang juga bertelur. Mbak Aska A-nya banyak sekali. Tepat sekali. Kenapa kok enggak yang B? Ikan hiu itu melahirkan ya, jadi dia berkembang biak dengan cara vivipar.
Oh, error. Vivipar. Oh. Anjing laut pun juga sama. Dia dengan melahirkan atau vivipar ya. Oke, lanjut ke nomor 15. Masih tentang perkembangbiakan. Nomor 1 kalajengking vivipar. Nomor 2 kupu-kupu ovipar. Maaf ini maaf listnya salah ya. 1 kalajengking, 2 kupu-kupu, 3 cacing pipi, 4 ikan hiu. Cara berkembang biaknya: A. Vivipar, B. Ovipar, C. Ovivipar, Ovovivipar, D. Fragmentasi. Fragmentasi itu hampir sama dengan membelah diri, biasanya terjadi pada cacing pipi. Jadi cacing pipi itu di badannya kan seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada sekat-sekat. Ya. Nah, sekat-sekat ini dia memutuskan diri, memisahkan. Sebagai contoh bagian ini ya, dia memisahkan diri. Nah, ini kemudian dia akan menjadi individu baru, cacing pipi baru. Nah, ini yang disebut juga dengan fragmentasi. Nah, kemudian kalau pasangan hewan dengan cara perkembangbiakan yang benar adalah apakah A 1A, 2B, 3C, 4D? Apakah B 1B, 2B, 3A, 4C? Apakah C 1C, 2B, 3A, 4D? Apakah D 1C, 2B, 3D, 4A? Yang manakah? Oh, Mbak Aska D. Mbak Aska D, yang lain boleh dicoba. Oh, geser ke kanan sedikit sebentar. Seperti ini Denaila cukup? Sudah oke. Yang manakah? Ayo Mbak Maryam, Denaila, Mbak Enci, Mbak Aisyah boleh dicoba. Oke, Denaila juga D. Mbak Enci D. Tepat sekali ya jawabannya yang D. Kalau teman-teman tidak hafal kalajengking, saya nggak tahu, tinggal dulu dilihat kupu-kupu. Kupu-kupu itu bertelur. Bertelur itu ovipar, berarti 2B. Oh, kita sudah dapat 2B. Cari di sini. Oh, 2B semua. Ini 2B semua kebetulan. Nah, kemudian cacing pipi kita tahu fragmentasi seandainya ya. Oh, 3D. Kita lihat 3C, 3A, 3A, 3D. Oh, berarti sudah jelas jawabannya yang D. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Ini ciri-ciri bentuk adaptasi suatu binatang. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bentuk kaki burung kakak tua yang benar adalah A. Jari kaki panjang dan telapak kaki datar untuk bertengger pada ranting pohon. B. Terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang untuk memudahkan memanjat. C. Jari kaki pendek, kuku melengkung tajam dan cakarnya kuat untuk mencakar mangsa. D. Memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 ke belakang untuk mengais tanah. Kira-kira yang mana? Burung kakak tua? A, B, C, D boleh dicoba. Kalau teman-teman nggak tahu, coba di Mbak Enci A, Mbak Aska A, yang lain. Oke, saya masih menunggu yang lain. Oke, De Naila, Mbak Maryam, Mbak Aisyah boleh dicoba.
Denaila yang apa ini jawabannya? Ayah Mbak Mariam, Denaila juga A. Oke, ayah Mbak Mariam dan Mbak Siti Aisyah. Oke, Mbak Aisyah bentar. Oke, kita bahas dari yang A dulu ya, yang banyak jawabannya. Jari kaki panjang dan telapak kaki datar untuk bertengger pada ranting pohon. Kalau teman-teman tidak tahu bentuk kakinya seperti apa, sekarang kita pakai kuncinya bertengger pada ranting pohon. Benar, burung kakak tua itu suka bertengger di ranting pohon. Apakah benar? Burung kakak tua itu suka bertengger di ranting pohon. Mbak SK kayaknya iya. Oke, masih ragu. Kita kasih tanda bulat dulu. Nah, oke, Dek Naila benar. Nah, sekarang yang B. Terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang untuk memudahkan memanjat. Benar, burung kakak tua suka memanjat pohon. Memanjat dia kadang. Oh, tidak. Oke. Tapi sepertinya burung kakak tua menurut saya bisa memanjat pohon loh Mbak. Kalau lihat di sirkus-sirkus itu dia kan di batang, dia bisa memanjat. Kalau saya bilang ya. Nah, Allahu Akbar. Oke, kita lanjut ke yang C dulu ya. Jari kaki pendek, kuku melengkung tajam dan cakar kuat untuk mencengkram mangsa. Benar ini ciri dari burung kakak tua? Tidak ya, ini ciri dari burung pemakan daging atau elang. Ini maaf, lagi ada yang menyalakan petasan ya. Nah, yang D, memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 ke belakang untuk mengais tanah. Ini ciri dari ayam. Ya. Nah, sekarang kita lihat di A dan B. Ya. Burung kakak tua ya, jarinya itu ada 4. Ya, 2 di depan dan 2 ke belakang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Dia memang suka bertengger, tapi bentuk jari kaki dari burung kakak tua itu tidak terlalu panjang-panjang dan telapak kakinya itu melengkung. Karena dia kan tadi suka dia di pohon ya, jadi dia mencerkam batang pohon. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 16 adalah yang B. Jadi dia mempunyai 4 jari kaki, 2 di depan dan 2 di belakang. Untuk ciri paruhnya ya, paruh dari burung kakak tua itu dia adalah pemakan biji-bijian ya teman-teman ya. Juga ini juga buah. Jadi paruhnya itu hampir sama dengan ayam, burung pemakan biji-bijian lainnya untuk paruhnya. Oke, secara fisik teman-teman tahu dia punya jambul ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 17. Pernyataan yang benar tentang adaptasi tumbuhan adalah apakah A. Eceng gondok mempunyai batang berongga untuk mengurangi penguapan, B. Mahoni menggugurkan daunnya untuk mempercepat penguapan, C. Jati menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan, D. Rafflesia anordi mengeluarkan bau harum untuk menarik serangga. A, B, C, D, E, F. Saya bablas ke F. A, B, C, D. Yang manakah teman-teman? Kemarin kita sudah belajar sebagian seperti eceng gondok, terus tanaman ini meranggas
Kira-kira yang mana? Apakah A, B, C, D? Mbak Aisyah A. Yo, yang lain? Mbak Aska C. Ada yang lain? Oke. Oh, ini ada Mbak Yeti masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Yeti. Bisa dengar suara saya di Naila C. Untuk tampilannya bagaimana Mbak Yeti? Suara saya juga? Mbak Mariam ikut C. Oke, sekarang kita lihat ya, Mbak Yeti menyesuaikan ya. Kita sudah mengerjakan sampai nomor 17 ya. Eceng gondok. Kemarin eceng gondok ini termasuk tumbuhan hidrofit. Dia tinggal di air. Dia memiliki ciri daun walaupun tidak daunnya kecil tapi tipis, tidak selebar daun ini ya. Daun teratai. Batangnya berongga, akarnya juga kecil-kecil dan pendek-pendek berserabut. Apakah benar kemarin batang berongga itu untuk mengurangi penguapan, teman-teman? Benar? Nah, sekali lagi, batang berongga ya teman-teman ya, batang berongga pada tanaman hidrofit atau air itu fungsinya sebagai penyalur ya. Jadi dia itu fungsinya untuk jalan, apa ya istilahnya, saya kok kayak rongga untuk menyalurkan oksigen. Saya pakai bahasa menyalurkan ya. Menyalurkan oksigen. Oksigen ke batang dan juga akar. Jadi batang berongga pada tanaman tanaman yang tinggal di air ya atau hidrofit itu fungsinya untuk mengedarkan atau menyalurkan oksigen. Ya. Kalau daunnya yang lebar dan tipis fungsinya untuk mempercepat penguapan, bukan mengurangi. Jadi sudah jelas dari mengurangi ini sudah tidak tepat. Nah, sekarang mahoni ya, mahoni jati, dua-dua ini sama, pohon mahoni dan jati. Itu ketika musim musim kemarau, dia itu menggugurkan daunnya. Menggugurkan daunnya itu untuk mengurangi penguapan karena dia tinggal di daerah yang tidak banyak air ya. Beda ya sama gurun ya. Kalau gurun itu sangat langka air, minim air. Tapi kalau untuk mahoni jati itu dia di tempat tropis. Dia kalau musim hujan dia melimpah air, kalau musim kemarau dia sedikit air. Jadi ketika kondisi lingkungannya itu sedikit air, nah untuk mengurangi penguapan dia melakukan pengguguran daun atau meranggas. Bisa dipahami, bisa diterima? Ya. Jadi kalau mahoni menggugurkan daunnya untuk mempercepat penguapan itu salah. Ya, dia untuk mengurangi penguapan. Yang C ini jati menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan berarti benar. Setahu ini ya, teman-teman tahu bunga Rafflesia anordi atau yang dikenal dengan bunga bangkai. Bunga bangkai ini dia mengeluarkan bau busuk ya, bukan bau harum. Jadi dia tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Bisa diterima teman-teman? Bisa diterima? Oke. Kalau bisa
masih tanaman yang tinggal di kaktus sama teratai, berarti tanaman air dan juga tumbuhan gurun ya. Nah, perhatikan pernyataan berikut, dipahami lebih hati-hati ya. 1. Kaktus memiliki batang berduri untuk melindungi serangan serangga. 2. Teratai memiliki daun lebar dan tipis untuk mempermudah penguapan. 3. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. 4. Teratai memiliki daun lebar dan tipis untuk mengurangi penguapan. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara adaptasi ditunjukkan dari pernyataan A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Mbak Aska langsung C 2 dan 3. Di sini dilihat dari 1 sampai 4 manakah pernyataan yang benar. Itu jawabannya. Mbak Aska sudah menjawab C. Yang lain, saya tunggu jawabannya. Dinaila C. Mbak Enci juga C. Mbak Mariam C. Ayo Mbak Aisyah sama Mbak Yati, kemarin kan juga sudah belajar ini kaktus sama teratai. Manakah pernyataan yang benar mengenai kaktus dan teratai? Kaktus tadi dia tanaman gurun, kalau teratai tanaman air, berarti ciri-cirinya sama, hampir sama ya, beda di daun ya, sama eceng gondok. Oke, tepat sekali yang C. Jadi ya, untuk teratai dia tanaman air. Sekali lagi saya ulas, daunnya lebar dan tipis itu untuk mempercepat atau mempermudah penguapan. Batangnya berongga, itu fungsinya untuk mengedarkan atau menyalurkan oksigen, dan akarnya serabut untuk menyeimbangkan supaya dia tidak tenggelam ya. Terus kalau kaktus, dia karena tinggal di daerah gurun yang sangat kurang air, jadi daunnya berbentuk duri, itu fungsinya untuk mengurangi penguapan. Terus batangnya itu dia fungsinya karena dia bentuknya tebal sekali ya dan berwarna hijau, itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan air ya. Untuk kaktus, cadangan makanan dan air disimpan di situ. Terus dia kan berwarna hijau, jadi proses fotosintesis itu terjadi pada batang ya. Oke, bisa diterima untuk nomor 18. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 19. Abrasi. Ada yang tahu apa sih arti dari abrasi itu? Coba, abrasi itu apa? Abrasi adalah proses pengikisan pantai ya, yang terjadi karena adanya gelombang laut dan arus laut yang sifatnya merusak. Jadi kalau sebuah pantai semakin lama dia semakin tidak punya laut ya. Nah, kan laut ini seandainya laut. Nah, di sini ini kan pantai. Saya kasih kotak dah. Ini laut. Nah, di sini pantai. Nah, jika pantainya ini terkena abrasi, jadinya terkena gelombang ya, ombak, terus sama arus laut, lama-lama pantai ini hilang. Lama-lama tidak ada pantai. Nah, ini yang disebut dengan abrasi, rusaknya pantai karena rusaknya atau ini ya proses pengkikisan pantai karena adanya gelombang laut dan
arus laut. Bahasa saya kok susah sekali. Arus laut. Bisa diterima? Nah, terus di sini tingkat abrasi di wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah sangat mengkhawatirkan, sehingga upaya pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan antara lain: A. Melakukan budidaya rumput laut agar ekosistem laut tetap terjaga. B. Menanam mangrove di sepanjang garis pantai agar kelihatan hijau. C. Membuat tambak ikan untuk menampung luapan air laut. D. Membangun beton pemecah ombak agar pantai tidak semakin terkikis. Yang manakah? A, B, C, D. Tadi abrasi itu pengkikisan pantai yang diakibatkan oleh adanya gelombang laut dan arus laut. Mbak Yeti B. Mbak Yeti B, Mbak Aska B. Oke. Yang lain? Oke, tepat sekali ya. Hutan mangrove ya, atau mangrove atau tanaman bakau itu dia dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi ya. Jawabannya yang B. Jadi jangan terkecoh dari sini ya. Pantai kelihatan hijau, ini jangan terkecoh ya. Untuk menangani abrasi pada suatu pantai itu yaitu dengan melakukan penanaman hutan mangrove atau tanaman bakau. Oke. Yang nomor 20, tumbuhan bakau hidup di daerah pantai. Manfaatnya dapat menjaga kelestarian lingkungan pantai karena A. Mencegah terjadinya gelombang tsunami. B. Tempat hidup hewan laut. C. Menggumburkan tanah pantai. D. Mencegah terjadinya abrasi pantai. Yang manakah? Yang manakah? Mbak Yeti yang D, Mbak Aska D, Mbak Inci D, Mbak Mariam D. Oke. Mbak Aisyah dan Dek Naila juga D. Tepat sekali ya. Nah, jika di sini ini kan menjaga kelestarian lingkungan ya teman-teman ya. Tapi jika bahasanya di sini menjaga kelestarian ekosistem ya, ekosistem, itu jawaban yang tepat adalah yang B. Ya. Kalau tumbuhan bakau yang hidup di pantai manfaatnya dapat menjaga kelestarian ekosistem, jawabannya yang B. Tapi kalau kelestarian lingkungan pantai, jawabannya yang D, mencegah terjadinya abrasi pantai. Bisa diterima nomor 20? Kalau ekosistem itu hubungannya dengan hewan-hewan yang tinggal di sekitar situ ya. Bisa diterima untuk yang nomor 20? Oke, saya lanjutkan. Oke, ini kita lanjut 5 pohon. Nah, saya coba nomor 24 ya. Ini pemanfaatan ini ya, pelestarian hewan ya. Ular banyak diburu manusia untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya, yaitu A. Kulit untuk membuat jaket. B. Hati sebagai obat kuat. C. Empedu untuk penawar racun. D. Kulit untuk membuat tas. Kira-kira yang mana A, B, C, D? Oke, Mbak Yati D. Yang lain? Kira-kira ular diburu itu untuk apa ini teman-teman? Kira-kira ular.
Tepat sekali ya. Jadi ular itu diburu karena kulitnya untuk membuat tas dan juga dompet ya. Oke. Ini ada 25. Ini metamorfosis ya. Ini bentuk metamorfosis yang tidak imago ninfa. Sebentar. Kemarin saya punya gambar metamorfosis sempurna. Saya cari dulu. Metamorfosis. Oke, ini metamorfosis. Sebentar. Sedang ini. Saya upload lagi. Kok tidak keluar ya teman-teman ya? Sebentar ya. Tadi sudah saya upload tapi kok tidak keluar. Bentar, baru loading. Nah, ini saya punya contoh dari metamorfosis atau daur hidup ya. Daur hidup dari kata. Pilihannya yang banyak yang benar ya kata Mbak Aska ya. Tadi yang nomor tadi ya, yang pembahasan nomor 24. Oke. Untuk membuat jaket ya, kalau di sini kita lihat membuat jaket di sini biasanya yang dipakai jaket itu jarang untuk kulit ular. Biasanya dipakai jaket itu kulit buaya. Ya. Kulit buaya atau kulit rusa biasanya kalau digunakan untuk jaket. Kalau hati untuk obat itu biasanya yang diburu itu unta ya. Hati yang digunakan sebagai obat itu hewannya adalah unta ya. Kalau empedu untuk penawar racun, kayaknya saya belum tahu nih Mbak. Saya nggak tahu, nggak ada apa memang saya yang kurang ini ya. Kalau empedu untuk penawar racun ya. Tapi kalau secara ini ular itu biasanya dikuliti, diambil kulitnya itu memang untuk dibuat bahan kerajinan seperti tas atau dompet ya. Tapi saya pernah dengar itu untuk beberapa ular memang diburu empedunya buat obat memang. Kayaknya tuh ular, nggak tahu namanya ular kobra atau apa, saya kurang jelas ini. Tapi kalau dilihat dari nomor 24 itu yang tepat itu untuk kulit untuk membuat tas ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan ini adalah metamorfosis atau daur hidup dari kata. Dulu kita sudah pernah ini. Coba bisa diperhatikan. Oke. Di sini kata dewasa, saya mulai dari kata dewasa. Kata dewasa itu dia bertelur. Ya. Setelah itu telur-telurnya itu akan menetas. Kemudian bentuknya seperti ini, seperti ikan kecil. Ya. Di sini di bagian depan sini, diingatkan 5 menit lagi, saya tambah 5 menit. Di bagian depan sini ini dia mempunyai kaki.
dia pun masih bernafas dengan insang, ya. Namanya berudu atau cebong, atau sering teman-teman kecoa ya Mbak ya. Nanti saya itu ya sering disebut dengan kecebong. Kemudian dia akan menjadi kata dewasa, kata muda, di mana bentuknya hampir sempurna, tapi dia masih berekor. Ya, dia mempunyai ekor. Ini dia sudah bernafas dengan paru-paru. Ini dengan insang, ini dengan paru-paru. Kemudian dia akan tumbuh menjadi kata dewasa. Oh, suaranya bergoyang. Yang lain bagaimana? Suaranya juga bergoyang? Oke. Kecoa, ya, kecoa itu bertelur, Mbak. Nih, saya browsingkan. Oke. Nah, ini saya telurnya kayak kulit yang bisa kering. Yang warnanya coklat. Jadi kalau daur metamorfosis dari kecoa, ya, itu saya dari dari kecoa dewasa, ya, kecoa dewasa, ya, dia itu akan bertelur. Warnanya itu telurnya, ini kecoa dewasa ya. Anggap saja ini kecoa. Oke, ini saya kasih jari tangannya. Nah, terus dia bertelur. Telurnya itu biasanya kalau teman-teman pernah lihat yang bener, yang kayak tipis, mudah kering, warnanya sama dengan kecoa itu sendiri. Biasanya ada garis-garis. Ini dia bertelur. Nah, kemudian ya agak lonjong. Terus telur itu menetas, ya, menetas, dia menjadi nimfa. Kemudian setelah nimfa dia akan menjadi dewasa. Kalau dari gambar yang saya download itu, dia ada nimfa 1, ada nimfa 2. Jadi kalau itu mungkin anakan, ya. Kalau nimfa 1 itu dia belum ada sayapnya. Jadi ini nimfa 1, ini nimfa 2. Terus ada dewasa 1, ada dewasa 2. Nah, ini 2. Nah, kalau nimfa 1 yang di sini, dia itu masih bentuknya kecil sekali dan belum ada sayapnya. Iya, Mbak. Ya, yang sering teman-teman lihat yang kopong itu, yang tipis itu ya. Dan warnanya sama dengan kecoanya. Terus nimfa 2 dia ukurannya lebih besar dari nimfa 1, masih belum punya sayap, ya. Nah, kalau sudah dewasa, nah mulai masuk ke dewasa 1, ini dia sudah mulai mempunyai sayap. Terus kalau dewasa 2 berarti dia siap untuk melakukan pembuahan dan bertelur. Itu metamorfosis dari kecoa. Iya. Nah, selanjutnya saya punya manakah? Nah, ini dia. Sebentar. Ini adalah metamorfosis yang sempurna. Kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna ya teman-teman ya. Karena metamorfosis yang sempurna itu contohnya seperti kupu-kupu dan juga kata, ya. Nah, sekarang ini metamorfosis kupu-kupu. Mulai dari kupu-kupunya itu sendiri atau sering disebut dengan imago, ya. Dia bertelur. Biasanya bertelurnya di batang atau di daunan. Kemudian daun itu telur pada daun tersebut itu akan menetas,
ya, dia akan menjadi larva atau sering kita kenal dengan ulat. Ya. Kemudian dia berusia sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu, 2 sampai 3 minggu, ulat tersebut akan berkepompong. Nah, pada saat kepompong ini dia disebut dengan pupa. Ya. Nah, setelah itu dia akan menjadi kupu-kupu dewasa atau dengan disebut imago. Nah, dari contoh-contoh metamorfosis tadi, ini ada telur, nimfa, imago, hewan dewasa. Kira-kira kalau seperti ini, daur hidup hewan yang sesuai ini apakah kecoa, lebah, kupu-kupu, apa ngengat? Kira-kira teman-teman. Yang mana Mbak Yeti? C. Oke. Yang lain? Mbak Aska? A. Kecoa. Oke. Yang lain? Denaila C. Ayo, saya masih menunggu jawaban dari teman-teman yang lain. Oke, kita lihat tadi ya. Kalau kecoa itu kan dia tadi hewan dewasa. Kita mulai dari telur ya, kecoanya telur. Terus setelah itu dia akan menjadi nimfa. Nimfa 1, nimfa 2, nimfa 1 dan nimfa 2, terusan hewan dewasa 1 dan dewasa 2. Nah, terus dari kupu-kupu kita mulai dari telur. Terus habis itu telur ini tadi berubah menjadi larva. Baru pupa atau mengepompong. Kemudian dia menjadi imago. Terus hewan dewasa ya, imago. Di sini saya ngengat ya teman-teman ya, ngengat. Saya lihat dulu metamorfosis ngengat. Tunggu sebentar. Sebentar, ini saya lagi loading ini. Oke. Ngengat sama lalat itu beda ya, teman-teman ya. Ini di sini itu ngengat. Saya lihat dulu, di sini saya ketemunya lalat. Sebentar, ngengat. Ngengat itu sejenis telur, kupu, kata. Telur, larva, pupa. Ngengat itu hampir sama. Bentuknya ngengat itu sama dengan kupu-kupu, teman-teman. Ya, ngengat itu sama dengan kupu-kupu.
bentuknya sama dengan kupu-kupu, dan metamorfosisnya dia juga sempurna seperti kupu-kupu. Jadi otomatis prosesnya itu sama dengan kupu-kupu. Nah, sekarang saya cek dulu untuk lebah. Saya cek lebahnya. Lebah dia itu dari telur, ya, telur, terus dia menjadi ini lebah dewasa, atau ini yang mana ininya? Ini lebah apa ngengat ini? Sebentar. Oh, lebah. Jadi telur dia menjadi larva, terus dia menjadi pupa. Jadi dia sempurna juga kalau seperti ini, baru imago, dan juga menjadi dewasa. Ya, ini sebentar lagi Mbak, tinggal 3 menit lagi dewasa, ya, 3 menit lagi. Tadi saya tambah beberapa menit, tadi kan teman-teman masuknya telat ya. Jadi kalau dilihat ini, ya, nimfa, imago, dewasa, itu yang lebih cocok itu yang A, kecoa, ya. Oke teman-teman, karena ini waktunya tinggal 2 menit lagi, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak. Ini masih 2 menit, kita manfaatkan untuk berdoa bersama-sama ya. Semoga nanti teman-teman yang akan menghadapi ujian tanggal 20 dan 21 diberikan kemudahan, kesuksesan, ya. Terus kelancaran, hasilnya juga bagus, lulus semua, memuaskan hasilnya ya. Mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing ya, mendoakan teman-teman yang akan menghadapi ujian ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai, terima kasih. Sukses selalu ya teman-teman ya. Untuk KPA yang lama ini berarti ini our last meeting, jadi pertemuan kita yang terakhir. Untuk besok malam berarti tidak ada pertemuan ya teman-teman ya. Kemarin kan minggu kemarin saya sudah double Sabtunya. Jadi kita jumpa lagi hari Senin. Ya, kita belajar lagi hari Senin. Berarti untuk Mbak Aisyah dan Mbak Yeti, hari Senin kita akan belajar sesuai dengan jadwal ya. Oke, untuk teman-teman yang KPA yang lama, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah semangat belajar ya. Saya juga meminta maaf kalau seandainya waktu proses belajarnya ada salah kata atau perbuatan, baik itu sengaja dan tidak sengaja ya. Kan kita masih bisa chat-chatan Mbak nanti. Saya tutup dulu meetingnya hari ini. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya besok hari Senin ya. Semoga sukses ya. Saya yang deg-degan ini. Oke, teman-teman yang mau istirahat saya persilahkan untuk meninggalkan kelas, tidak apa-apa karena besok kan kalian ini ya. Oke Mbak, sama-sama akan menghadapi ujian pagi ya, jam 8 ya, jangan sampai telat, diusahakan ini apa, sama-sama Denaila, sukses selalu ya, diusahakan jangan telat ya besok pagi ya. Selamat istirahat ya. Oke, terima sama-sama Mbak.